Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini saya berada di Desa Maiskolen dalam rangka pelayanan. Sebentar ada seminar dan juga malam ada KKR. Hingga pada esok hari, saudara, kami akan memimpin kebaktian di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Diaspora Maiskolen. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil ini. Dan kami melihat ada sesuatu yang luar biasa ketika kami sampai di Desa Maiskolen atau Desa Persiapan, saudara yang terkasih. Kondisi di desa ini begitu luar biasa ya. Hijau daun-daunan dan juga sangat segar udaranya. Saya sedang ada di tempat penginapan dan saudara, satu kata yang ingin saya bagikan buat kita semua pada pagi hari ini yaitu tentang kesederhanaan. Kalau kita memperhatikan Alkitab dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, kita melihat bahwa di situ Rasul Paulus mengatakan kalau ibadah itu disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Saudaraku, rasa cukup di sana bicara soal kesederhanaan. Itu berarti orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan, orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, orang Kristen yang menaruh harap kepada Tuhan, itu adalah orang-orang Kristen yang mau hidup di dalam kesederhanaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesederhanaan tidak bicara soal ketidakberkatan atau kita tidak mengalami sesuatu yang kita sebut dengan berkat-berkat jasmani. Tetapi kesederhanaan berbicara tentang sikap hati kita. Kesederhanaan bicara tentang bagaimana saudara dan saya meresponi kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin berbagi dua hal penting tentang kesederhanaan. Yang pertama saudara, orang yang hidup di dalam kesederhanaan jauh daripada cinta akan uang. Dengarkan baik-baik saudara, 1 Timotius pasal yang ke-6 tadi, kalau kita membaca lanjutan daripada ayat-ayat itu, sampai di ayat yang ke-10, kita menemukan satu peringatan yang begitu keras dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia mengatakan bahwa cinta akan uang itu membuat orang hidup di dalam suatu kejahatan. Bahkan saudaraku akan memberikan dampak yang sangat negatif bagi kehidupan kerohanian orang tersebut. Dia akan mengingkari imannya kalau dia lebih mencintai akan harta. Tetapi saudara, orang-orang yang hidup di dalam kesederhanaan, jauh daripada kecintaan akan uang, jauh daripada kecintaan akan harta, dan itu akan membuat hidup saudara lebih fokus kepada kebenaran, dan saudara tidak akan terjebak ke dalam hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang dapat membawa saudara kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita melihat ada banyak contoh di sekitaran kita, orang-orang yang begitu luar biasa mengejar harta, cinta akan uang, dan mereka terjebak ke dalam berbagai macam dosa. Ada yang terjebak dalam dosa korupsi, ada yang terjebak di dalam dosa-dosa perzinahan, ada yang terjebak dalam perselingkuhan, dan masih banyak lagi jebakan-jebakan terhadap cinta akan uang. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang meninggalkan Tuhan atau mengingkari imannya dan kemudian meninggalkan Kristus hanya karena cinta akan uang. Karena itu pada pagi hari ini saya ingatkan kepada kita semua, dimanapun saudara berada, jangan cinta akan uang, hiduplah di dalam kesederhanaan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus bicara tentang jangan kumpul hartamu di sorga, di bumi, tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Di bumi ngengat dan karat memakannya, dan saudaraku, di sorga itu kekal abadi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya inti daripada peringatan atau warning yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah dia sedang memberitahu kepada kita untuk hidup di dalam kesederhanaan.
Ya, sebab waktu kita hidup dalam kesederhanaan, kita akan lebih fokus kepada kerajaan Allah. Dengan kata lain, hal kedua yang ingin saya seberangkan buat kita pada pagi hari ini, bahwa kesederhanaan membuat saudara lebih membangun relasi dengan Tuhan. Kesederhanaan akan membuat saudara dan saya membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara kalau membaca di dalam ayat yang ke-24, di sana dikatakan Matius 6, Yesus berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Jikalau ia mengasihi yang satu, maka ia akan membenci yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Mamon adalah bicara tentang rumah harta benda. Karena itu saudara, orang Kristen, anak-anak Tuhan, betapa penting sikap hati kita, yaitu hidup di dalam kesederhanaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini, dan terus ada di dalam kesederhanaan, bekerjalah dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan jangan pernah cinta akan uang. Sebelum saya akan menutup, ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sedikit alam di Maiskollen. Haleluya. Mari kita lihat, saudara. Ya, itu saudara lihat ya, luar biasa itu. Ya, tanaman hijau-hijau semua. Ya, saudara yang terkasih, jauh dari keramaian, hanya terdengar suara kali, ya, suara sungai, ya, yang mengalir. Ya, baik, puji Tuhan, haleluya. Ya, baik, Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom.